Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinky Mega Pratiwi. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil resum kuliah umum dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Gembong Priyatmo. Menyosong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Impor akan mengurangi cadangan devisa negara dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa. Serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan. Pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakter building. Karakter building yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building. Ekonomi building juga membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Di antaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya. Urban farming bukan hanya di dalam dunia pertanian dalam arti sempit tetapi meliputi usaha perikanan, hortikultura, peternakan. Teknologi urban farming yang ramah lingkungan sebagai contohnya menggunakan kaleng-kaleng cat bekas, botol air mineral, jerigen bekas minyak dapat digunakan untuk menanam padi, sayuran, tomat, buah-buahan, cabai, dan tanaman hortikultura lainnya. Pada tahun 2000, awal lembaga research mulai melakukan penanaman padi-padi pada kaleng bekas cat 5 kilo dengan jenis padi lokal Rojo Lele dan menggunakan beberapa treatment yaitu penelitian pertama dengan menggunakan pupuk anorganik 100%. Kemudian penelitian kedua menggunakan sebanyak 50% serta penelitian ketiga menggunakan 25% dibandingkan dengan pemakaian organik. Dengan perbandingannya tanah 93% dan pupuk komposep 2% serta pupuk cair organik dari segi kualitas dan kuantitas hasilnya sangat bagus yang organik. Jadi jelas sekali bahwa bibit unggul tidak menjamin baik, tapi media yang bagus bibit unggul akan sangat baik. Yang kedua yaitu pemateri dari Dr. Insinyur Muhammad Hazmi. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an dan terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, IoT, kecerdasan buatan, atau AI, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. 10 skill di era revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, judgment dan decision making
atau penilaian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, service orientation atau disebut orientasi layanan. Yang kelima, negotiation atau negosiasi. Yang keenam, cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, emotion intelligence atau kecerdasan emosional. Yang kedelapan, coordinating with other, bisa disebut juga dengan berkoordinasi dengan yang lain. Yang kesembilan, people management atau juga disebut juga manajemen. Yang kesepuluh, complex problem solving atau disebut juga pemecahan masalah yang kompleks. Smart farming precision agriculture. Yang pertama, kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas, puluhan sampai ribuan hektar, dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Yang kedua yaitu secara konsep lahir tahun 1990. Yang ketiga, gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak 1990. Selanjutnya, perlu integrasi dan adaptasi antara platform berbasis IoT dengan alat mesin pertanian Al-Sintan. Sekian resum hasil kerja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.